Kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif yang membahas tentang bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk pengelolaan bencana yang lebih baik di Aceh tentunya. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah Aceh, di Subkomintel dan DRRA UNDP atas pendanaan dari Multi Donor Fund atau MDF. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0651417773 atau di 45868. Saya ke Ibu Nurmalis. Bu Nurmalis mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Rusli tadi tentang sanksi atau teguran-teguran seperti apa yang bisa diberikan ini. Iya baik, terima kasih Pak Rusli berpartisipasi dalam acara dialog interaktif hari ini. Tentu semua kita sama sesuai dengan amanah Undang-Undang 24 juga ada hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Jadi masyarakat juga harus patuh, pemerintah juga harus menyiapkan perangkat. Nah, perangkat yang pertama sekali kan kita harus menyiapkan dulu dari segi pemerintahnya bahwa penanggulangan bencana itu terintegrasi di dalam kebijakan pembangunan. Jadi kalau ini sudah masuk dalam kebijakan, membuat standar yang jelas bagi pelaku penanggulangan bencana, kemudian masyarakat juga harus tahu kewajibannya apa. Masyarakat juga tidak boleh katakanlah membangun rumah tanpa standar. Nah, begitu standar ada, kemudian masyarakat membangun tidak sesuai dengan standar, berarti sanksinya juga akan ada gitu. Katakanlah sekarang karena badan ini baru, mungkin standar itu belum tersusun, tapi kita akan membuat satu standarisasi, misalkan untuk pembangunan, untuk jembatan atau bentuk apa saja yang ada di permukaan ya untuk dalam rangka penanggulangan bencana, ini akan menjadi memang kewajiban pemerintah. Namun masyarakat juga ada kewajibannya yang mereka juga harus patuhi setelah peraturan ini ada atau standarisasi untuk satu objek pembangunan itu ada. Mereka juga harus ikut dalam berpartisipasi. Kemudian juga mereka juga harus juga menjaga lingkungan, juga menjaga lingkungan sosial, sehingga bencana ini bisa dicegah. Jadi tidak hanya seolah-olah pemerintah yang punya kewajiban, tapi masyarakat juga punya kewajiban yang sama. Jadi penanggulangan bencana sebenarnya bukan kewajiban pemerintah saja, tapi semua komponen masyarakat, pemerintah, swasta, masyarakat juga sama-sama dalam rangka menjaga agar bencana itu tidak terjadi. Iya, barangkali inilah yang disebut dengan partisipasi dari semua elemen, terutama masyarakat, untuk terus mendukung program-program yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan proses penanggulangan bencana. Nah, Pak Asmani, barangkali ini kita berada di penghujung dialog. Kira-kira tantangan seperti apa yang bakal dihadapi dari sudut pandang internal BPPA sendiri dalam proses penanggulangan bencana di Aceh ke depan ini? Yang paling berat barangkali dirasakan. Apakah finansial, anggaran yang terbatas atau apa ya? Barangkali tantangan ke depan, kalau terkait dengan bencana itu sendiri, itu artinya tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat. Tapi yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana program-program yang telah kita susun, yang diamanahkan dalam undang-undang, kanun, itu bisa dipahami oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan akibat kerusakan barangkali itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap apa yang dikatakan Pak Rusli tadi, kesadaran masyarakat, tanggung jawab masyarakat, itu barangkali yang menjadi tindakan ke depan. Ada dalam kacamata Pak Asmani memang melihat ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat ya, karena menyangkut pemahaman daripada bencana itu sendiri. Oke, Pak Ferry juga sesulit apa sebenarnya kalaupun kondisi yang seperti disampaikan oleh Pak Asmani, kondisi masyarakat terkait pemahaman tentang bencana dan juga partisipasi. Jadi kalau kita bicara langkah-langkah strategi, apa yang mesti dilakukan oleh BPPA misalnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat ini? Ya, jadi di sini mungkin seperti tadi dibilang, kita perlu menyamakan satu pemahaman dan macam mana kita menyikapi soal penanggulangan bencana tadi. Jadi penanggulangan bencana itu pertama bukan hanya upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana atau saat terjadi bencana, tapi sebuah penyelenggaraan bencana yang mulai dari tahap sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Nah,
di tingkat masyarakat, karena di tingkat masyarakat juga pemahamannya kalau Anda bilang penanggulangan bencana itu mereka akan berpikir bahwasanya hanya menangani bencana saat terjadi bencana. Ya. Tapi di sini kita sekarang sudah merubah paradigmanya. Kita melakukan penguatan kapasitas di masyarakat juga dengan pengurangan resiko bencana, membangun budaya sadar bencana seperti Pak Aziz bilang, terus melakukan pelatihan kepada masyarakat, melakukan geladi juga kalau terjadi bencana. Jadi mengajarkan masyarakat juga macam mana mengenali ancaman bahaya, apa yang harus dilakukan. Jadi intinya seperti di bidang kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan? Oke, Pak Ferry, ini waktu kita singkat sekali. Mohon maaf jika terpotong. Pak Aziz, apa yang disampaikan singkat sekali waktu kita 1,5 menit ini? Terima kasih. Pertama, jelas dengan difasilitasi oleh UNDP, semua kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan kita berharap juga kepada tim yang telah dibentuk oleh gubernur ini bisa membantu sosialisasi yang selama ini difasilitasi oleh UNDP yang khusus didatangkan konsultan-konsultan bidang risiko bencana. Baik, Pak Aziz, ini waktu kita singkat sekali. Bu Nurmali, singkat saja pesan-pesan kepada ini pemirsa kita. Iya, saya sebagai staf di penanggulangan bencana tentu kita berharap partisipasi semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, lembaga swasta dan pengusaha ikut terlibat di dalam memberi kenyamanan bagi masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi kita lebih banyak bergerak di bidang pengurangan risiko bencana daripada kita menangani bencana itu sendiri. Karena sampai hari ini juga kita sudah 200 lebih bencana terjadi di Aceh dengan kerugian yang begitu banyak, sehingga ini perlu masyarakat juga tahu bahwa bencana setiap saat bisa terjadi. Baik, terima kasih Pak Asmadi dan juga Ibu Nurmalis, Pak Ferry dan juga Pak Aziz atas kehadirannya.